berbeda dengan Peggy Setiawan, kami mempunyai penetapan DPO yang diputuskan oleh Polda Jawa Barat ya, 3 orang, Andi, Dani, dan Peggy Ajastero. Itu sudah jelas kami akan jadikan bukti ya, bahwa DPO-nya itu adalah Peggy Ajastero, khususnya dengan ciri-ciri rambutnya keriting, kulitnya tinggi 160, tinggalnya di Banjarwangunan. Nah, yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, Peggy Setiawan ini lurus. Alamatnya di Pongpongan, ya, bukan di Banjarwangunan. Ya. Kemudian umurnya juga dalam DPO itu 30 tahun 2024 dan Peggy Setiawan ini ya baru saja 28 tahun pada saat ditangkap itu 27 tahun. Oke. Nah, kami jelaskan secara keseluruhan permohonan pra peradilan kami ada 35 halaman. Pada poinnya mempersoalkan pertama ya, karena setiap konferensi pers Polda Jawa Barat selalu mengatakan bahwa penangkapan Peggy Setiawan dasarnya adalah DPO, dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah ya, maka ya, kami menyampaikan dalam permohonan pra peradilan ini pertama ya, penangkapan ya, tadi ada penangkapan itu ya, seharusnya seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Nyatanya Peggy Setiawan ya, ditangkap statusnya belum tersangka, ditangkap 21 Mei ya, pukul 10 pagi dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka 21 Mei juga ya, tetapi sudah setelah ditangkap. Artinya ya, pada saat ditangkap seharusnya sudah menjadi tersangka dan sudah ada 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nyatanya ini ditangkap dulu ya, kemudian ditetapkan tersangka. Seharusnya tersangka dulu. Tidak ada dari 2017 dari 2016 sampai viralnya film Cina, tidak ada yang namanya penetapan tersangka, tidak ada yang namanya pemanggilan. Kemudian yang kedua ya, kecuali tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan boleh, ini tidak tertangkap tangan sejak kejadian terdahulu juga ya, itu kejadian 27 Agustus 2016, kemudian baru ditangkap para pelaku 8 orang itu 3 hari kemudian, artinya tidak tertangkap tangan ya. Jadi pertama mempersoalkan penangkapan ya, kedua ya mempersoalkan penetapan tersangka tadi karena ya, penangkapan terlebih dahulu, seharusnya penangkapan itu seharusnya sudah tersangka. Ini tidak ditetapkan tersangkanya ya setelah ditangkap. Nah, penetapan tersangka juga ini harus ada 2 alat bukti ya. Sementara tadi sudah disampaikan alat bukti itu setelah ditetapkan tersangka masih dicari-cari. Kami merasakan sebagai penasihat hukum ketika mendampingi ya saksi-saksi terakhir ya di Polresta Cirebon memeriksa Dede Kurniawan saja masih mencari motif, masih mencari alat bukti yang tadinya ya dicari yang motor afiliasi sampai di Cirebon ya di Polres itu dicari Jakmania garis keras. Itu artinya kami yakin bahwa dalam menetapkan tersangka ini tidak mempunyai alat bukti. Itu poinnya. Jadi 1 penangkapan, 2 penetapan tersangka.